Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Asyifa dari kelas 11 Merdeka 3. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang pengertian data menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Data juga dapat diartikan sebagai informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, atau gambar. Kedua, data dan informasi adalah dua hal yang berbeda dalam dunia digital. Data dan informasi adalah dua hal yang berbeda dalam dunia digital dan manajemen informasi. Data adalah fakta mentah yang belum diolah, sementara informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan makna dan konteks, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data seperti angka, gambar, atau teks belum memiliki arti atau kegunaan yang jelas, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data tersebut yang sudah diatur, dianalisis, dan ditafsirkan sehingga memberikan pengetahuan atau wawasan yang bermanfaat. 3. Menurut COTE 2021, 4 kategori analisis data adalah 1. Analisis deskriptif, menjelaskan apa yang terjadi dalam data. 2. Analisis diagnostik, memahami mengapa sesuatu terjadi dengan melihat data historis. 3. Analisis prediktif, memprediksi tren atau peristiwa masa depan berdasarkan data yang ada. 4. Analisis preskriptif, memberikan rekomendasi tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 4. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat dua kategori data pribadi. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Data pribadi yang bersifat umum. 5. Hubungan antara validitas data dan validasi sumber data adalah sebagai berikut. 1. Validitas data, mengacu pada keakuratan dan kebenaran data. Data yang valid adalah data yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas data penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan akurat. 2. Validasi sumber data adalah proses untuk memastikan bahwa sumber data dapat dipercaya dan relevan. Validasi sumber data melibatkan pengecekan kredibilitas sumber, metode pengumpulan data, dan analisis data. 6. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk validasi sumber data meliputi keakuratan, kebenaran, kelengkapan, konsistensi, dan relevansi data. Sumber data juga perlu diperiksa dari segi objektivitas, reliabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penting untuk memeriksa apakah data telah melalui proses validasi dan memiliki bukti empiris yang mendukungnya. 7. Pembuatan data. Data dibuat melalui berbagai aktivitas seperti input manual, misalnya pengisian formulir, transaksi sistem, contoh pembelian online, sensor atau perangkat load, aplikasi atau perangkat lunak yang menghasilkan log atau rekaman aktivitas. 4. Cara pengumpulan data. Wawancara, mendapatkan data langsung dari narasumber melalui tanya jawab. Survei, menggunakan formulir fisik atau digital untuk menjaring informasi. Observasi, mengamati secara langsung aktivitas atau objek untuk mencatat data. Pengambilan data otomatis, menggunakan sensor, perangkat lunak, atau API untuk mengumpulkan data secara sistematis. 3. Dua aktivitas pemrosesan data. Pembersihan data, data cleaning, menghapus data duplikat, memperbaiki kesalahan, atau menangani nilai yang hilang. Analisis data, menggunakan statistik atau alat analitik untuk menemukan pola, tren, dan wawasan dari data mentah. 4. Cara penyimpanan data. Data dapat disimpan melalui penyimpanan lokal di hard drive komputer, flash drive, atau server lokal. Penyimpanan cloud, menggunakan layanan seperti Google Drive, AWS, atau Dropbox untuk menyimpan data di internet agar dapat diakses dari mana saja. 8. Aplikasi pengolah data adalah program komputer yang dirancang untuk mengorganisir, menganalisis, dan memanipulasi data. Beberapa contoh aplikasi pengolah data meliputi 1. Microsoft Excel, aplikasi spreadsheet yang paling banyak digunakan, memungkinkan pengguna membuat tabel, grafik, dan melakukan perhitungan kompleks. 2. Google Sheet, alternatif gratis untuk Microsoft Excel, dapat diakses secara online dan memungkinkan kolaborasi real-time. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.